kami. Dan biarlah kami juga dipimpin oleh Roh Kudus memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan. Waktu dan tempat milik Tuhan. Ambil alih sebebas-bebasnya. Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah kami. Berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Yang sudah siap menerima firman Tuhan, bersama-sama katakan, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Sebelum duduk boleh lihat kiri kanan, bilang begini, saya senang sekali kamu hadir sore ini. Puji Tuhan. Bro, boleh bantu temani saya ya selama firman ya. Kita tidak akan lama. Silakan duduk teman-teman semua, puji nama Tuhan. Selamat sore semua, shalom. Sekali lagi selamat sore semuanya, shalom. Seberapa kita yang bersuka cita sore ini, boleh lambaikan tangan di atas kepala. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Puji Tuhan. Senang sekali saya Peter Theokaris hari ini diberi kesempatan untuk kesekian kalinya hadir dan boleh bersama-sama dengan teman-teman semua. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman siap? Yang siap katakan cihui. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang dahsyat. Nah, teman-teman, 1 bulan ini teman-teman lagi belajar tentang membuka berkat ya, unlocking blessing. Ini sebuah tema yang luar biasa karena siapa sih dari kita yang gak suka diberkati? Semua orang pasti senang diberkati. Coba tanya kiri kanan, kamu lebih senang diberkati apa dikutuk? Atau ada yang suka dikutuk, lambaikan tangan hari ini supaya kita doakan sebentar. Nggak ada toh, semua orang itu senang diberkati. Ya makanya kita kalau berdoa setiap kali ibadah kan berdoa untuk Tuhan berikan berkat dan sebagainya. Tapi di minggu pertama ini saya diminta untuk menyampaikan satu dasar kebenaran firman Tuhan supaya kita mengerti apa sih yang dimaksud dengan berkat itu sendiri. Waktu kita minta berkat sama Tuhan sang pemberi berkat, saya berdoa kita belajar dan kita sama-sama berusaha untuk mengerti berkat apa yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Nah, seringkali memang orang menganggap berkat itu hanya sebagai segala hal yang berbau materi. Gitu ya, uang yang banyak, kekayaan, pekerjaan yang bagus, harta, popularitas gitu ya. Jadi kita hanya mendefinisikan berkat itu hanya sebatas segala sesuatu yang melimpahkan jasmani kita. Berbau materi. Tentu itu bukan hal yang salah. Tetapi saya terlalu percaya bahwa berkat yang Tuhan sediakan buat kita tidak hanya sesederhana pemenuhan materi, katakan amin. Tuhan itu terlalu gampang hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan materi kita. Tetapi berkat yang Tuhan sediakan buat kita jauh dari sekedar hanya kebutuhan materi. Tuhan memberikan kepada kita penyertaan yang luar biasa, pertolongan yang dahsyat, anugerah yang tiada hentinya, dan berkat yang Tuhan sediakan buat kita, segala hal yang firman Tuhan katakan baik untuk kita yang percaya, katakan amin. Menjadi masalah itu begini, kalau kita hanya melihat berkat itu sebagai pemenuh kebutuhan materi saja, maka kita hanya akan mengarahkan mata kita dan pandangan kita kepada semua hal yang berbau materi saja. Tuhan, katanya Tuhan mau berkati kami, tapi kok hari ini kami susah banget, rekeningnya kosong. Katanya Tuhan mau berkati kami, tapi kok keluarga kami susah banget soal uang dan sebagainya. Katanya Tuhan mau berkati kami, tapi kenapa kami harus jual rumah, jual mobil, kenapa kami harus hidup dalam keadaan pas-pasan. Katanya Tuhan memberkati kami. Dengarkan baik, hari ini saya berdoa kamu mengerti bahwa berkat yang Tuhan sediakan kepada kita itu tidak hanya sesederhana kebutuhan materi saja. Ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah persiapkan buat setiap kita. Dan saya percaya dengan firman Tuhan hari ini selama 1 bulan kamu belajar tentang berkat. Kamu akan melihat dengan mata kepalamu betapa Tuhan begitu sayang sama kita dan mengasihi kita. Dan betapa luar biasanya berkat atas hidup kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, di Alkitab dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, Alkitab mendefinisikan berkat itu dari berbagai kata dasar.
Dalam perjanjian lama kata berkat disebut dengan kata barak dalam bahasa Ibrani, yang artinya kesejahteraan. Memang ketika Tuhan ciptakan manusia, Alkitab berkata maka Allah memberkati manusia, Adam dan Hawa. Supaya apa? Mereka diberikan kuasa untuk memerintah. Amin. Kemudian bukan hanya itu, dalam perjanjian lama Alkitab mencatat Allah memberkati tanah, memberkati kandungan. Maka kata barak dalam perjanjian lama itu didefinisikan sebagai kesejahteraan. Segala sesuatu yang mendatangkan kesejahteraan. Tetapi bukan hanya barak saja, ada juga kata eser. Kata eser itu bicara tentang perasaan bahagia. Karena apa yang Tuhan kerjakan buat kita. Jadi kalau barak tadi bicara tentang kesejahteraan, kata diberkati dalam terjemahan eser itu bicara tentang rasa bahagia. Nanti kita belajar ya dari tokoh-tokoh Alkitab bagaimana mereka melihat dan mengalami berkat yang Tuhan berikan buat mereka. Di perjanjian baru, berkat disebut dengan makarios. Nah ini yang unik. Karena waktu dalam perjanjian lama kita menemukan berkat itu bicara tentang kesejahteraan, bicara tentang rasa bahagia, kondisi-kondisi yang baik, tanah diberkati, kandungan diberkati, pekerjaan dipermudah dan sebagainya. Tapi ketika Yesus mengajar di bukit, Matius 5 dan sebagainya, teman-teman akan menemukan ada banyak sekali pengajaran tentang berkat yang bertolak belakang dengan apa yang kita pahami sepanjang hidup kita mungkin sampai hari ini. Seperti kata makarios yang digunakan dalam Alkitab dalam perjanjian baru ketika Yesus mengajar begini, berbahagialah orang yang dianiaya. Kata berbahagia itu menggunakan kata makarios yang artinya diberkati. Kalau kita ganti jadi begini, diberkatilah orang yang dianiaya. Ini kan rasanya bertabrakan ya. Bagaimana maksudnya Tuhan? Orang yang dianiaya, orang yang disiksa, orang yang mengalami penderitaan disebut orang-orang yang diberkati. Nah itu sebabnya hari ini saya berdoa teman-teman bisa belajar sesuatu tentang berkat supaya kamu mengerti berkat Tuhan atas hidup kita tidak hanya sesederhana berkat materi saja. Tuhan bisa memberkati kamu jauh dari hanya sekedar memberikan kamu berkat materi. Ada banyak hal yang jauh lebih berharga dari berkat materi, katakan amin. Saya mau sharing buat kita belajar tentang berkat. Kamu bisa belajar definisi berkat dari begitu banyak sumber. Tapi hari ini saya mau cerita setidaknya ada 3 tokoh Alkitab yang dari mereka kita bisa mengerti lebih dalam apa yang dimaksudkan oleh berkat. Kalau berkat yang firman Tuhan maksudkan hanya bicara tentang materi saja, maka apa yang terjadi kepada Habakuk? Kita buka kitab kita dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Boleh bantu firman Tuhan ya, tampilkan. Kalau berkat itu bicara tentang materi saja, maka kita akan menemukan bahwa Habakuk itu berarti orang yang paling tidak diberkati. Kenapa? Karena Habakuk pernah bersaksi dikatakan seperti ini di ayat yang ke-17. Sekalipun pohon arah tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Apa yang kita mau baca ini adalah kesaksian Habakuk tentang kondisi-kondisinya yang tidak menyenangkan. Tidak mengenakan. Pohon ara itu adalah pohon yang paling banyak tumbuh di masa Habakuk berada. Dan ketika Alkitab berkata bahwa pohon ara tidak berbunga, itu artinya begini, kondisi yang paling diharapkan tetapi tidak menghasilkan sesuatu. Pernah gak tetap teman-teman mengharapkan sesuatu? Contoh misalnya, kamu berharap ketika kamu belajar dengan baik, kamu menyiapkan segala sesuatu dengan maksimal untuk sekolah kamu ikut ujian, kamu ikut lomba misalnya. Tapi ketika kamu sudah berusaha dengan baik, hasilnya tidak sesuai seperti yang kamu harapkan. Itu yang Habakuk bilang ketika pohon ara tidak berbunga. Apa yang seringkali diharapkan oleh orang-orang pada saat itu tidak memberikan hasil sesuai dengan harapan. Bukan hanya itu, dikatakan pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan. Ini bicara tentang pohon-pohon yang paling disukai, paling disenangi oleh orang-orang pada zaman Habakuk. Tetapi hasilnya juga tidak menyenangkan, bahkan mengecewakan. Pernah gak teman-teman menaruh hati untuk orang-orang yang kau paling kasihi?
Misalnya orang tuamu, sahabatmu, bestimu. Tapi mereka mengecewakan engkau. Mereka melakukan sesuatu yang melukai engkau. Itu kondisi yang tidak enak. Kondisi yang tidak nyaman. Tentu ini bukan hal yang kita rindukan bersama-sama. Lalu di kalimat selanjutnya, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Bayangkan pekerjaan orang pada saat itu yang paling diandalkan tidak menghasilkan bahan makanan. Bahkan kambing domba terhalau dalam kurungan. Tidak ada lembu sapi dalam kandang. Apa yang dicatat dalam Habakuk pasal 3 ayat 17, ini kondisi yang sangat tidak menyenangkan. Tidak seperti ayat-ayat berkat yang lainnya, betul? Kalau kita baca ayat berkat lain, maka diberkatilah engkau, pekerjaanmu dan sebagainya. Di Habakuk 3:17 ini bicara tentang kondisi yang sangat amat tidak menyenangkan, yang seringkali kita alami dalam kehidupan kita. Tetapi kita perhatikan apa respon Habakuk di ayat 18. Habakuk berkata begini, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria, kata beria-ria bicara tentang kebahagiaan yang luar biasa di dalam Yesus yang menyelamatkan aku. Sekalipun kondisi Habakuk tidak menyenangkan, kondisi Habakuk tidak sesuai yang diharapkan, Habakuk dapat melihat berkat yang Tuhan sediakan untuknya di tengah kondisi yang tidak baik. Nah, berkat apa yang Habakuk lihat? Ayat 19 kita baca. Allah Tuhanku, itulah, sama-sama katakan Tuhan kekuatanku. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhanlah yang membuat kakiku berjalan seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ya, ini dalam kurung untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi. Tetapi singkatnya begini. Teman-teman pernah dengar lagu ini? Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji. Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, selalu, tetapi Dia berjanji. Berikan kekuatan. Benar ya? Refnya gimana? Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan nyata bagi yang setia dan percaya. Teman-teman, tahukah kenyataan bahwa begini? Kita gak bisa pungkiri jalan hidup kita itu gak selamanya mulus, betul? Jalan hidup kita itu gak selamanya nyaman, gak selamanya rata. Tetapi berkat yang Tuhan sediakan buat kita tidak selalu bicara tentang jalan yang lurus atau jalan yang nyaman. Tetapi berkat yang Tuhan sediakan buat kita adalah janji bahwa kekuatannya setia buat kita, katakan amin. Supaya begini, apapun yang terjadi dalam hidupmu, sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun pohon zaitun mengecewakan, ladang tidak berisi bahan makanan, tidak ada lembu sapi dalam kandang seperti Habakuk katakan, tetapi kau punya pilihan untuk bersukacita, bersorak-sorak, beria-ria dalam Allah. Kenapa? Karena Dia yang selalu beri kekuatan buat kita, katakan amin. Ini kabar baik buat kita. Sesuatu yang lebih dari yang kita harapkan. Harta dunia bisa habis kapan saja. Tetapi hanya kekuatan daripada Tuhan yang membuat kita mampu untuk terus mengumpulkannya. Katakan amin. Teman-teman lebih suka dikasih apa? Satu baskom ikan, atau dikasih satu perahu dan pancing yang bisa kau pakai untuk mencapai lebih banyak daripada ikan yang satu baskom itu. Tuhan tidak hanya memberikan kita berkat, tetapi Tuhan berikan kita kemampuan untuk mencapai berkat yang jauh lebih besar, bahkan dari yang kita harapkan. Yang percaya katakan amin. Kondisi tidak selamanya baik, kondisi tidak selamanya nyaman,
Tapi bukankah ini kabar baik buat kita? Kalau sekalipun kondisinya tidak baik, kondisinya tidak nyaman, Tuhan sudah berjanji, Dia akan selalu berikan kau kekuatan untuk melewati segalanya. Yang percaya katakan amin. Alkitab bilang begini, cobaan-cobaan yang kau alami adalah cobaan-cobaan yang biasa yang tidak melebihi kemampuanmu. Kalaupun melebihi, firman Tuhan katakan, Ia setia dan adil yang akan memberikan kekuatan kepadamu. Ini kabar baik loh, bahwa setiap hal yang terjadi dalam hidupmu, selalu ada kekuatan Tuhan yang dapat kau nikmati. Halo? Maafkan saya sedang tidak mengajari bahwa hidupmu akan selamanya baik. Tapi saya sedang menyampaikan kebenaran bahwa karena Tuhan sayang sama kita, Dia berikan kita sesuatu yang lebih baik daripada keadaan yang baik, yaitu kekuatan untuk melewati segala keadaan kita. Halo? Supaya setiap hal yang kau alami dalam hidupmu, kau dapat melewatinya bersama dengan Tuhan. Dan kau menjadi seorang pemenang. Boleh kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Jadi dari Habakuk kita belajar. Sekalipun kondisimu hari ini tidak sebaik yang kau harapkan, bukan berarti Tuhan tidak memberkati kita. Jangan-jangan bukan jalan yang dipermudah, tapi tulang yang diperkuat. Jangan-jangan bukan masalah yang dibuat ringan, tetapi otot yang dibuat tangguh untuk dapat menanggungnya. Saya suka berdoa begini, Tuhan, saya gak berdoa supaya jalan saya semakin mudah, tapi buatlah saya semakin kuat untuk saya melewati setiap jalan yang Tuhan sediakan buat saya. Karena kau akan melihat nanti, kau akan menyaksikan betapa berbahagianya berkat kekuatan yang Tuhan berikan kepadamu. Saat kau melewati semua hal-hal yang sulit, yang mencekam, berat dalam hidupmu, tapi kau bisa sampai hari ini. Bukankah karena Tuhan begitu sayang kepada kita dan memberikan kita kekuatan? Amin. Kalau ada yang suka komplain, Tuhan, kenapa ya saya mengalami hal-hal yang berat terus? Kayaknya berat terus. Bukankah firman Tuhan hari ini menyadarkan kita? Kalau selama ini kau melewati begitu banyak hal yang berat, pernahkah kau bertanya, kenapa kau bisa sampai duduk di kursimu hari ini dan semua dapat kau lewati? Bukankah ada kekuatan Tuhan di dalamnya? Kita sibuk menyalahkan keadaan, kita lupa mensyukuri kekuatan yang Tuhan berikan buat kita. Dan hari ini saya berdoa, berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan buat kita, tidak selalu bicara tentang materi, tetapi kekuatan yang dahsyat yang menolong kita sanggup melewati setiap badai dalam hidup kita. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Itu artinya kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu hadir dalam kekuatan yang diberikan buat kita. Apapun yang sedang kau alami hari ini, mungkin bukan jalan keluar yang Tuhan berikan lebih dulu. Tetapi percayalah, selalu ada kekuatan yang Tuhan sediakan, supaya kau sanggup melewati setiap pergumulan yang kau alami, masalah yang sedang merintangi. Jadi dari Habakuk kita belajar berkat yang bahkan jauh lebih berharga dari materi, yaitu kekuatan untuk menghadapi segala keadaan. Yang kedua, saya mau share tentang Ayub. Teman-teman tahu kisah Ayub ya, kita belajar dari sekolah minggu. Siapa sih Ayub itu? Ayub itu seorang yang saleh, firman Tuhan katakan. Bahkan setiap kali anak-anaknya berbuat dosa, dia yang minta ampun sama Tuhan untuk anak-anaknya. Jadi dia bukan orang yang jahat berdasarkan cerita awal firman Tuhan. Tetapi Tuhan izinkan Ayub mengalami berbagai macam cobaan yang iblis limpahkan kepadanya. Apa saja yang Ayub alami? Ayub kehilangan harta bendanya. Kambing domba, kumpulan lembu dan ternaknya itu hilang begitu saja. Bukan hanya itu, Ayub kehilangan anak-anaknya. Bahkan istrinya meninggalkan Ayub.
Yang paling buruk, Ayub Tuhan izinkan mengalami sakit penyakit yang luar biasa. Kalau kita belajar dari kisah Ayub, maka kita akan berusaha mencari mana sisi berkatnya. Mana katanya Ayub diberkati. Mana? Tapi mari kita lihat dari kesaksian Ayub. Bagaimana cara Ayub melihat berkat. Bukalah dalam Ayub 5 ayat yang ke-7. Kita buka firman Tuhan dalam Ayub 5 ayat ke-7. Lepas dari semua penderitaan yang Ayub alami, sama seperti Habakuk sanggup melihat berkat Tuhan, yaitu kekuatannya, Ayub juga sanggup melihat berkat Tuhan. Berkat apa yang Ayub lihat dalam penderitaannya? Dalam Ayub 5 ayat 7. Oh, sorry. Kalau Ayub 5 ayat 17. Ya, firman Tuhan bilang begini, kata Ayub, sesungguhnya berbahagialah. Kata berbahagia menggunakan kata ezer yang sama artinya dengan diberkati. Ya, kita change ya. Jadi Ayub ngomong gini, sesungguhnya diberkatilah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Perhatikan, di dalam penderitaan dahsyat yang Ayub alami, Ayub sanggup melihat berkat Tuhan. Dan berkat apa yang Tuhan berikan dalam penderitaan Ayub? Yaitu didikan dan hajaran. Tahukah engkau bahwa firman Tuhan berkata bahwa Allah itu mendidik anak-anaknya yang dikasihi. Dia menghajar anak-anaknya yang dicintai. Kalau hari ini ada hal yang buruk terjadi kepadamu, itu bukan karena Tuhan benci kamu dan mau buat kamu menjadi menderita begitu saja. Tapi saya percaya setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi, Alkitab berkata mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu artinya penderitaan bahkan yang dialami oleh Ayub mendatangkan berkat yang luar biasa, yaitu apa? Didikan dan ajaran Tuhan untuk Ayub. Tahukah engkau karena Tuhan sayang sama kamu, Tuhan mau bentuk kamu menjadi seperti yang Dia mau. Tuhan mau buat kamu hidup semakin hari semakin serupa dengan Dia. Perhatikan, saya punya anak. Namanya Elijah Pranatheokaris. Sekalipun baru 10 bulan, tapi saya sudah bayangkan. Satu kali anak saya bertumbuh besar dan ketika dia berbuat salah, sekalipun saya sayang sama dia, saya pasti tegur dia, saya pasti hajar dia. Kalau anak tetangga mau buat salah terserah, bodoh amat. Tapi kalau anak saya harus ajar, saya harus didik. Kenapa? Supaya anak saya tumbuh sesuai seperti anak yang benar. Begini loh, Tuhan harus ajar kita karena kita ini anaknya. Kita gak bisa bilang, Tuhan, saya emang udah begini, apa adanya Tuhan. Sama seperti Tuhan gak berubah, saya juga gak mau berubah, gak bisa. Perhatikan saya, Tuhan terima kamu apa adanya, tapi Dia gak akan biarkan kamu terus menerus apa adanya. Satu kali kalau anak saya kedapatan bohong, saya gak akan mungkin bilang begini, wih mantap nak, kau jago banget bohongnya. Enggak. Sekalipun saya sayang anak saya akan ajar dia, kamu gak boleh bohong. Karena bohong itu dosa. Kalau anak saya berbuat hal yang buruk atau hal yang salah, saya harus ajar dia supaya dia mengerti yang mana benar, yang mana salah. Satu kali ada hamba Tuhan bersaksi begini. Waktu dia kecil, dia karena nakal, dia sering dipukul sama papanya. Dulu dia gak ngerti, setiap kali dia dipukul dia kepahitan, dia benci sama papanya. Setiap kali dia dipukul dia kepahitan, dia benci sama papanya. Satu kali teman-teman tahu, seperti biasa, dia berbuat nakal, papanya kasih duduk dia, terus dicambuk. Tas, waktu dicambuk, anak ini kesakitan. Sakit papa. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Kemudian anak ini buka matanya dan dia lihat papanya. Tahu gak teman-teman? Apa yang dilihat anak ini? Waktu itu papanya lagi cambuk, tas, bukan lagi sambil ketawa. Kasihan dia loh, rasakan, tidak. Ketika anak ini berbuat salah, papanya harus cambuk dan papanya menyambuk anak itu dengan air mata.
Dia nangis waktu dia pukul. Nah, lebih baik papa yang ajar kamu, papa yang pukul kamu, daripada dunia yang bunuh kamu. Sekalipun itu berat buat papanya harus pukul anaknya karena perlu mendidik dan mengajari sesuatu untuk anaknya. Kalau hari ini karakter kita buruk, ada kebiasaan-kebiasaan buruk dalam diri kita, persiapkanlah dirimu untuk dididik Tuhan. Persiapkan dirimu untuk diajar Tuhan. Dan dengarkan saya, Tuhan tidak akan menyerah kepada anak-anaknya. Kalau kau bilang, Tuhan gak usah, saya memang begini apa adanya, gak bisa dirubah. Tuhan gak menyerah sama kita loh. Tuhan terus mau rubah kita menjadi yang terbaik. Makanya dia didik kita. Itu yang dialami oleh Ayub. Ayub mengalami banyak penderitaan, banyak hal yang tidak menyenangkan. Tetapi apa sih tujuannya? Di firman Tuhan katakan akhir kisah Ayub, Ayub bersaksi. Ayub bilang begini, dari apa kata orang aku mengenal tentang engkau, tapi hari ini mataku sendiri memandang kepada Tuhan. Perhatikan saya. Dalam apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan kita bukan Tuhan yang iseng, katakan amin. Kasih tahu kiri kanan, Tuhan gak iseng sama kamu. Bisa lebih semangat lagi supaya temanmu sadar, bilang Tuhan gak iseng sama kamu. Ada kondisi yang gak nyaman yang kamu lewati hari ini, kondisi yang tidak mudah. Tapi sanggupkah kamu seperti Ayub yang melihat berkat Tuhan bahwa ada didikan dan maksud Tuhan di situ? Selalu ada hal yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Dari penderitaan Ayub, Ayub belajar bagaimana mengenal Tuhan lebih jelas. Hari ini kalau kau menderita, jangan biarkan penderitaan itu hanya buat kamu sekedar menderita saja. Izinkan penderitaan itu membawa kamu mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kamu. Jangan-jangan ada karakter yang Tuhan ingin ubah. Jangan-jangan ada sikap yang Tuhan ingin ubah. Ada orang bilang begini, kenapa ya saya gak cocok sama si A, si B, si C, si D. Gak ada orang yang mengerti saya. Halo, bukan gak ada orang yang mengerti kamu. Kamu punya mulut jahat sekali bro. Sis, kalau kau ngomongin orang, iblis angkat tangan, bilang weh lebih setan dia dari saya. Kenapa kita nih kalau kita kerja sama orang, kenapa ya nggak ada yang mau percaya sama saya? Kenapa yang nggak mau kerja sama saya? Nggak ada yang mau bisnis sama saya? Bukan karena Tuhan nggak mau berkati kamu dan berikan kamu kesempatan buat bisnis, tapi kamu orang yang nggak jujur. Kalau kamu kerja sama, kamu bohongin orang, kamu nipu orang, makanya kau nggak dapat kesempatan-kesempatan. Bukan kondisinya yang bermasalah, karaktermu yang perlu diubah. Halo? Maafkan saya. Ada berapa banyak kita yang bilang, Tuhan, kok saya setiap kali ujian gagal, setiap kali mau belajar gagal. Enggak, bukan Tuhan gak berkati kamu dengan kemampuan pikiran. Kamu yang gak bisa disiplin. Hari Senin ujian, hari Sabtu nonton Wolverine sama apa tadi itu? Sama Deadpool. Hari Minggu nonton Iparku Maut. Iparku adalah maut ya. Jadi gini, ternyata bukan kondisinya yang bermasalah. Kitanya yang perlu diajar. Kitanya yang perlu dididik. Amin. Tahukah kamu bahwa jangan-jangan keadaanmu menunggu perubahan hidupmu. Kamu gak akan mengalami sesuatu yang baru tanpa mengambil keputusan untuk merubah hidupmu. Saya punya cerita. Saya dulu waktu tinggal di Jakarta, saya tinggal di apartemen. Tinggal di lantai 25. Lalu apa yang terjadi? Satu kali saya pulang malam jam 12 malam habis pelayanan. Saya pulang larut malam capek dong. Terus kami kan kalau mau ke kamar mesti naik lift. Saya sampai depan lift. Di depan lift itu ternyata ada ibu-ibu. Tengah malam jam 12 malam. Saya sapa ibunya. Malam Bu. Ibunya sapa saya. Malam Pak. Kami senyum-senyum. Ibunya juga senyum. Gak lama dari situ, saya sapa lagi. Ibu, ibunya juga sapa saya. Bapak, demikianlah kita sapa ibu bapak. Cukup lama, sampai waktu berjalan terus, saya perhatikan tiba-tiba baru saya bilang, belum dipencet. Teman-teman tahu, saya dan ibu ini, baku salam-salam, malam Bu,
Malam Pak, sambil nunggu lift. Liftnya nggak kebuka-buka, kenapa? Belum dipencet. Dan sampai kapanpun saya tunggu itu lift, selama saya tidak pencet, tidak akan terbuka. Setuju? Kenapa belum ada perubahan dalam hidupmu? Jangan-jangan ada hal yang kau harus lakukan dengan sengaja. Halo? Kalau kau bilang kenapa saya belum dapat pekerjaan sampai sekarang, saya kasih masuk CV di sini, di sana, di sini, di sana, di sini, di sana, di sini, tapi tidak ada yang terima saya kerja. Jangan-jangan kau masih bangun jam 2 siang. Halo? Kau masih tidur jam 4 subuh karena mabar ML, Mobile Legends. Kau masih nonton Netflix. Sudah episode ke-1000 berapa sekian, baru kau bilang kenapa saya tidak dapat pekerjaan. Kebiasaanmu kau nggak ubah. Perubahan apa yang kau harap? Makanya Tuhan harus didik kita. Dan Ayub bilang, berbahagialah orang yang dididik Tuhan. Amin. Kau disiapkan Tuhan. Karena kita berkata, orang yang dididik Tuhan bukanlah anak-anak gampangan. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita? Jadi saya berdoa hari ini matamu dibukakan. Bahwa berkat bukan hanya sekedar materi saja. Tapi betapa bersyukurnya kita punya Allah yang bertanggung jawab yang mau didik kita. Dia mau ajari kita jadi orang yang bertanggung jawab, jadi orang yang serius dalam hidup kita. Katakan amin. Supaya ada perbedaan. Orang-orang di dunia hari ini bisa dipromosikan kapan saja. Tapi hanya anak-anak Tuhan yang akan dapat promosi dan kualitas yang sesuai dengan promosi. Amin. Dan teman-teman tahu apa yang terjadi setelah Tuhan pulihkan Ayub. Tuhan kembalikan apa yang Ayub hilang, apa yang Ayub relakan. Tetapi yang lebih daripada apa yang Ayub terima, ada satu perubahan hidup yang luar biasa yang Ayub nikmati karena apa yang Tuhan kerjakan. Saya berdoa, kalau hari ini kau sudah mengalami hal yang tidak mudah, jangan cuma sibuk menyalahkan keadaan. Ada berkat Tuhan di dalamnya, yaitu didikan untuk merubah hidupmu. Katakan amin. Belajar, perbaharui diri, perbaharui diri, perbaharui diri. Saya berdoa itu bisa menolong kita untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Waktu saya tinggal sedikit, tapi saya mau cerita. Dulu saya tinggal di asrama. Teman-teman tahu, kalau ada yang dari Petamburan dan pernah tinggal di asrama, kita mengalami apa yang tidak jauh berbeda. Jadi bayangkan di asrama dulu saya tinggal satu kamar 20 manusia. Jadi itu banyak banget ya orang itu ya. Terus di asrama saya ketemu dengan orang yang beda-beda karakternya. Terus saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong ajar saya jadi orang yang sabar. Tahu gak teman-teman? Di asrama saya ketemu satu teman yang menjengkelkan luar biasa. Dia menjengkelkan sekali. Saya berdoa, bukan Bang Yos ya. Bang Yos waktu itu tidak tinggal sama saya. Tapi dia juga menjengkelkan. Gak ya, bercanda brother. Saya orangnya cukup bersih, tapi teman saya ini, saya kalau di kamar itu kasur saya beres, rapi dan sebagainya. Dan saya tuh paling gak suka kasur saya itu dipakai orang. Karena saya orangnya cukup bersih, saya ganti spray rutin dan sebagainya. Tapi teman saya yang satu ini, saya gak tahu dia dapat hikmat dari surga yang mana. Tapi dia bisa seringkali habis olahraga, main bola, keringat-keringat, tidur di kasur saya. Kasur saya itu jiplak gambar orang gitu, gambar badannya. Itu menjengkelkan sekali buat saya. Dia bisa pakai baju saya nggak permisi, dia bisa makan makanan saya. Saya tahu Korintus bilang hidup bersama, tapi nggak gitu-gitu amat bro. Saya jengkel banget sama dia. Saya berdoa, Tuhan buat saya jadi sabar. Apakah orang ini berubah? Enggak loh. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Tahun depannya orang ini bawa satu teman keluarganya dari kampung yang sama-sama menjengkelkan. Di tahun itu saya menghadapi 2 malaikat yang Tuhan berikan buat saya. Keadaannya berubah? Enggak. Apa yang berubah? Saya mengerti Tuhan tidak tertarik pada keadaan saya. Tuhan tertarik pada saya. Bukan keadaan saya yang Tuhan mau ubah. Siapa yang Tuhan mau ubah? Saya. Saya nggak tahu kenapa Tuhan belum ubah papamu, belum ubah mamamu, belum ubah keluargamu. Tapi jangan-jangan Tuhan jauh lebih tertarik kepada kamu. Kamu yang Tuhan mau ubah. Supaya sekalipun keadaanmu tidak berubah, kau tetap bisa menghormati mereka. Kau tetap dapat mengasihi mereka.
Bukankah itu berkat yang luar biasa? Bagaimana Tuhan mau didik kita? Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Buat saya, jauh lebih berharga didikan Tuhan dari berkat materi. Kalau kau gak percaya, buktikan. Atau kau pernah mengalami. Sebanyak apapun uang yang papa mamamu bisa kasih, saya percaya uang itu tidak bisa menggantikan kehadiran mereka buat kamu. Setuju? Halo? Waktu Tuhan mau kasih kita hadiah, dia tidak kasih kita harta. Padahal surga lengkap hartanya bro. Kau bisa pilih emas bentuk monyet, bentuk singa, pasti ada. Tapi waktu Tuhan mau kasih kita sesuatu, dia tidak kasih kita emas, dia tidak kasih kita rumah, dia tidak kasih kita mobil sport, dia tidak kasih kita harta dalam bentuk fisik, materi. Apa yang Allah kasih buat kita? Yesus. Kehadirannya senantiasa buat kita. Disebut Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Itu artinya berkat yang kau terima lebih dari berkat materi. Karena Tuhan sendiri mau hadir dan bersama-sama dengan engkau, menuntun engkau, mengarahkan hidupmu, dan mendidik engkau menjadi anak-anak yang luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Ayub mengajari kita untuk mengerti berkat Tuhan yang lebih dari materi, yaitu adalah didikan Tuhan. Yang terakhir, saya undang WL Singer boleh maju ke depan. Kita belajar dari Asaf. Mazmur 73 ayat 1 sampai 11. Mazmur 73 1 sampai 11. Anugerahmu mempesonaku selalu dan selalu. Ku mau selalu, gitu ya. Yuk kita baca sama-sama ini yuk. Jangan semuanya sih. Nanti saya bilang stop, kita stop ya. Mazmur 73 ayat 1, 2, 3. Mazmur Asaf. Sesungguhnya bagi mereka, tetapi nyaris berikutnya. Sebab berikutnya 4. Sebab sehat 5. Mereka Mereka 6. Dan berpakaian 7. Karena delapan, mereka hal 9, mereka 10, 11, baca aja yuk sampai habis. 12, sesungguhnya mereka berikutnya sia-sia dan berikutnya namun berikutnya berikutnya 17, 18, 19, pada waktu terbangun, ya Tuhan, sampai di situ. Teman-teman baca ini ayat Asaf, ini luar biasa loh. Asaf bilang begini, dia iri sama kemujuran orang-orang fasik. Orang-orang fasik itu gak takut Tuhan, tapi kok hidupnya kayak enak-enak aja. Kayaknya mereka gak sakit, mereka gemuk. Jangan lihat saya kalau ngomongin gemuk. Tapi kok kayaknya kondisinya enak banget ya. Kita ini ya, Asaf bilang, saya setiap hari loh berjuang. Saya setiap hari loh takut Tuhan, tangan saya bersih loh. Tapi kok kayaknya saya berat banget hidupnya ya. Kok itu orang gak kenal Tuhan, gak takut Tuhan, gak ada mereka dicatat
baca firman, pergi ke gereja, kok hidupnya enak-enak aja ya? Seringkali yang kita lihat berkat kayak gitu tuh. Kok banyak teman-temanku gak pernah kulihat di gereja tapi hidupnya enak-enak aja? Kok saya yang melayani, saya yang cinta Tuhan, saya yang setia pergi youth, pergi hari Minggu, hidup saya berat sekali. Saya mau katakan begini, di akhir dari kesaksian Asaf bilang begini, tapi sekarang saya baru ngerti. Ternyata apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, mendatangkan kebinasaan buat mereka. Tapi saya, Tuhan izinkan saya selamat. Diselamatkan hidup saya. Asaf ngajarin kita apa? Kau perhatikan baik. Jangan mudah ditipu dengan apa yang kau lihat. Hari ini sosmed, semuanya yang ditampilin tuh yang enak-enak aja. Kalau kamu lihat temanmu hidupnya diberkati karena dia pergi liburan saja, belum tentu hidupmu lebih buruk dari mereka. Tahu nggak, Asaf mengajari kita melihat berkat Tuhan sebagai apa? Sebagai rancangan Tuhan yang dahsyat buat kita. Yang kau nggak ngerti hari ini, tapi mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Yang kau lihat baik belum tentu yang terbaik, tapi yang Tuhan sediakan yang baik selalu yang terbaik buat kita. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Jangan mudah iri sama orang, karena belum tentu apa yang kau lihat dalam hidup mereka itu mendatangkan kebaikan buat mereka. Ada orang yang mereka nggak tahu berapa jumlah uangnya saking banyaknya, tapi kau nggak tahu hidupnya di rumah berantakan. Dia nggak akur sama papanya, dia nggak akur sama mamanya, dia hidup dalam ketidakdamaian. Walaupun rumahnya bagus, dia nggak pernah nyaman tinggal di rumah. Jadi begini, stop bandingkan dirimu. Berkat Tuhan buatmu tidak hanya sekedar materi saja. Berkat Tuhan buatmu adalah rencana Tuhan yang dahsyat buatmu. Katakan amin. Keluargamu disertai, keluargamu dipelihara, orang tuamu takut Tuhan, orang tuamu setia melayani Tuhan. Bukankah itu berkat yang jauh lebih besar dari apa yang Asaf katakan, harta yang dikumpulkan di bumi? Halo? Teman-teman belajar sesuatu hari ini? Bahwa berkat Tuhan itu tidak serendah materi saja. Tapi Asaf mengerti, ada rencana Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat Asaf, yang lebih luar biasa dari apa yang Asaf lihat. Saya berdoa hari ini kita belajar banyak. Kita belajar dari Habakuk, bahwa berkat dari Tuhan seringkali berbentuk kekuatan. Bukan masalahnya dipermudah, tapi kita yang diperkuat. Dari Ayub kita belajar, berkat dari Tuhan adalah proses dan didikan. Kita belajar dibentuk semakin hari serupa dengan Yesus. Dari Asaf kita belajar bahwa berkat Tuhan adalah rencana yang besar buat kita. Kau kan gak tahu akhirnya apa? Asaf waktu gak ngerti akhirnya dia marah, dia komplain sama Tuhan. Tapi waktu dia mengerti dia bilang, oh iya Tuhan, apa yang saya lihat baik yang terjadi buat orang lain ternyata mendatangkan kebinasaan buat mereka. Tapi apa yang Tuhan sediakan buat saya ternyata hal yang luar biasa. Mari kita berdiri, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerahmu memesonaku selalu dan selalu. Selalu dan selalu kau angkat hati, kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku selalu Tuhan, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Mari sambil angkat dua tanganmu katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku selalu dan selalu kau angkat hati, kau membuatku berharga di matamu. Dengarkan firman Tuhan. Berapa banyak hari ini kau berkata kepada Tuhan, Tuhan, mana sih berkat yang kau janjikan? Kau gagal melihat berkat Tuhan karena kau melihat berkat Tuhan hanya sebatas materi saja.
Tapi ternyata berkat Tuhan itu melimpah lebih dari materi yang kau rindukan. Bukankah sekalipun kau belum melihat materi yang Tuhan sediakan, kau menerima kekuatan daripadanya? Sekalipun keadaanmu hari ini tidak mudah, bukankah Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau? Bukankah Tuhan selalu menyertai engkau? Bukankah tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menopang engkau? Bukankah itu berkat yang luar biasa bahwa Tuhan berjanji tidak sedetik pun aku tinggalkan engkau? Bukankah itu kasih yang besar dari Allah yang bahkan lebih mahal dari materi yang dapat kau kumpulkan di dunia? Kalau kau bilang Tuhan mana berkat-Mu, sadarkah kau bahwa sampai hari ini Tuhan tidak menyerah kepadamu? Tuhan terus mau bentuk karaktermu, Tuhan mau terus bentuk hidupmu. Dia terus sabar menghadapi engkau. Itu berkat Allah yang besar. Dan kau bilang Tuhan mana berkat-Mu, karena kau gak mengerti maksud Tuhan. Kau iri sama orang lain, kau iri sama pencapaian orang lain, padahal belum tentu itu yang baik buatmu. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buatmu. Belajar sabar, belajar percaya. Tuhan tidak akan salah menyiapkan rancangan buat kita. Terima kasih Tuhan yang baik. Hari ini kami belajar untuk melihat berkat dengan cara yang benar. Tidak hanya sebatas kebutuhan materi kami saja, tapi penyertaan, kehadiran, pemeliharaan, didikan Tuhan adalah berkat yang luar biasa yang kami nikmati dalam hidup kami. Dan lebih dari segalanya kami bersyukur ada Allah yang mau jadi manusia buat kami, Yesus namanya, berkorban buat kami, mati buat kami, bahkan bangkit buat kami, menebus hidup kami. Bukankah itu berkat yang luar biasa yang kami terima? Terima kasih Bapa. Ampuni kami kalau selama ini kami melihat berkat hanya dari sisi materi saja, tapi kami tidak mensyukuri pertolongan, penyertaan, dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ternyata terlalu banyak berkat yang sudah kami terima dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami terima segala berkat firman-Mu. Materaikan dalam hati kami. Bicara lebih banyak. Tolong kami memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus yang diberkati oleh firman. Bersama-sama dengan saya. Kita katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Selamat menikmati berkat selama bulan hari. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Silakan duduk teman-teman semua. Oke, haleluya.